Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pijay. NIM saya 519012005 dari jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mereview jurnal. Tapi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal tersebut. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Citra Digital. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, ini adalah hasil dari review jurnal saya. Yang pertama itu judulnya. Jadi jurnal yang saya review ini berjudul Identifikasi telur retak menggunakan metode jaringan syaraf tiruan berdasarkan tekstur telur. Kemudian jadi jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa volume 23 nomor 3 Desember 2018. Sumbernya atau saya mengambil jurnal ini dari halaman web ini, https core.ac.uk.download pdf 304916.535.pdf. Kemudian tahun dibuatnya jurnal ini yaitu pada tahun 2018, dan ditulis atau penulisnya yaitu bernama Kelvin Boon dan Hurnaningsih dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma. Reviewernya sendiri yaitu saya sendiri, Pijay, dan tanggalnya tanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya subjek penelitian. Jadi dalam jurnal tersebut yang menjadi subjek penelitiannya adalah telur ayam itu sendiri. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian dibuatnya suatu aplikasi untuk mengidentifikasi telur retak dan telur tidak retak dengan bantuan komputer yang memanfaatkan pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan. Jadi tujuan dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk mengidentifikasi telur retak dan telur tidak retak dengan bantuan komputer yang memanfaatkan pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan. Selanjutnya ringkasan abstrak, yaitu telur ayam merupakan salah satu penganan pokok yang dikonsumsi semua masyarakat. Telur juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan pada putih telur mengandung protein, karbohidrat, kalori, dan kalsium. Dan kandungan kuning telur mengandung lebih banyak vitamin, mineral, dan zat karotenit. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akan telur, maka para penjual maupun peternak telur harus memberikan kualitas telur yang baik. Kualitas telur biasanya diidentifikasi dari warna kulit dan permukaan yang tidak pecah. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi pengamatan untuk identifikasi dapat dilakukan dengan bantuan komputer sehingga dapat lebih memudahkan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuat suatu aplikasi untuk mengidentifikasi telur retak dan telur tidak retak dengan bantuan komputer yang memanfaatkan pengolahan citra dan metode jaringan syaraf tiruan. Untuk menentukan telur retak dan telur tidak retak dengan komputer, ada beberapa tahap proses yang dilakukan, yaitu pengambilan citra, pengolahan citra, menganalisis nilai citra, dan melakukan pelatihan data. Pelatihan data citra. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak MATLAB 2017A untuk pemrograman. Berdasarkan uji coba yang dilakukan, aplikasi ini memiliki tingkat akurasi
80% berdasarkan 40 data yang telah diuji dengan Epoch 5000 dan performance 0.3. Selanjutnya metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan atau yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam penelitian ini. Masalah yang diidentifikasi yaitu bagaimana mendapatkan nilai tekstur pada citra telur berdasarkan telur dengan kondisi retak dan tidak retak, dan bagaimana hasil proses pengolahan data citra telur dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Kemudian metode yang kedua yaitu studi pustaka. Jadi studi pustaka dilakukan untuk mengetahui teori-teori dalam melakukan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data melalui buku-buku yang berkaitan, jurnal penelitian, dan artikel di internet. Selanjutnya metode yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data merupakan hal yang paling utama dilakukan pada penelitian ini. Data pada penelitian ini adalah data citra telur yang akan diolah dan diproses dengan pelatihan jaringan syaraf tiruan untuk pengujian identifikasi tekstur telur berdasarkan nilai tekstur pada citra. Pengelolaan data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pengumpulan data dan juga akuisisi data ya. Kemudian metode yang terakhir, metode yang dilakukan yaitu pengolahan citra. Pengolahan citra pada tahap ini, data yang telah dimasukkan akan melakukan proses pengolahan citra seperti proses RGB ke 1, EB, segmentasi, clustering, dan GLCM untuk melakukan perhitungan tekstur. Selanjutnya hasil dari penelitian ini. Implementasi fungsi aplikasi yang dibuat merupakan fungsi-fungsi yang dijalankan di dalam aplikasi. Pada pengimplementasian menggunakan tools MATLAB R 2017E, fungsi tersebut diantaranya yaitu pengolahan warna RGB to LED, segmentasi, K-means, clustering, GLCM, gray level, co-occurrence matrix. Pelatihan data, tes akurasi, dan pengujian data. Jadi hasil yang pertama adalah hasil pengujian ini didapatkan jumlah epoch sebanyak 6 dengan base validation performance adalah 0.084407 yang menunjukkan performa pelatihan jaringan syaraf tiruan. Hasil dari pengujian pertama didapatkan tingkat akurasi sebesar 50% dari data yang diuji, yakni terdapat 20 citra yang salah terklasifikasi dari 40 citra yang diuji. Kemudian hasil dari pengujian yang kedua didapatkan jumlah epoch 2 dan base validation performance adalah 0.010623 yang menunjukkan performa pelatihan jaringan syaraf tiruan. Hasil dari pengujian kedua didapatkan tingkat akurasi sebesar 72,5%, yakni terdapat 11 citra yang salah diklasifikasi dari 40 citra yang diuji. Kemudian hasil dari pengujian ketiga didapatkan jumlah epoch 2 dan base validation performance adalah 0.2981 yang menunjukkan performa pelatihan jaringan syaraf tiruan. Hasil dari pengujian kedua didapatkan tingkat akurasi sebesar 80% dan dari data yang diuji, yakni terdapat 8 citra yang salah diklasifikasi dari 40 citra yang diuji. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari jurnal ini yaitu
Program identifikasi telur retak menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Berdasarkan tekstur telur telah berhasil dibuat dan dijalankan. Aplikasi ini telah berhasil mengolah dan menganalisa citra dengan masukan berupa citra ekstensi .jpg berdimensi 800 x 800 pixel dan total 90 citra yang meliputi 50 citra untuk data latih dan 40 citra untuk data uji. Aplikasi memiliki keluaran berupa informasi hasil dari identifikasi dan analisa citra. Metode jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk proses analisa citra berhasil diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji coba bahwa proses analisa telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi error. Metode ini meliputi proses pelatihan dan pengujian. Proses pelatihan menggunakan data citra sebanyak 50 data latih dan pengujian menggunakan data citra sebanyak 40 data uji. Metode ini memiliki keluaran persentase kebenaran yang akan digunakan dalam proses identifikasi. Kebenaran yang akan digunakan dalam proses identifikasi. Metode jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk proses identifikasi citra telah berhasil mencapai tingkat kebenaran sebesar 80% dan pengujian ketiga dengan 5000 epoch dan performance 0.03. Keberhasilan pengujian ini bergantung pada beberapa faktor, yakni nilai performance dan epoch. Semakin tinggi epoch dan kecil performance akan membuat presentasi semakin bagus. Saran dari jurnal ini yaitu aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan dengan memperhatikan kualitas citra dari segi pencahayaan dan posisi saat pengambilan data citra. Pada penelitian lebih lanjut, perlu adanya penambahan data citra sebagai data citra latih untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan pada penerapan metode backpropagation. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian untuk identifikasi telur retak menggunakan metode lainnya. Pengembangan tampilan antarmuka yang jauh lebih baik dan pelatihan dilakukan secara berulang kali sehingga menemukan data latih yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Daftar pustaka dari jurnal tersebut meliputi sebagai berikut. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena terlalu panjang. Tapi bolehlah kita sebut secara singkat. Yang pertama dari Badan Standarisasi Nasional, yang kedua A. Qurania L. Karlitasari dan S. Mariana. Ketiga E. N. Arofikoh dan Harintaka. Yang keempat N. Setioharjo dan A. Harjoko. Yang kelima A. Fahrurozi, S. Madenda, Ernastuti dan D. Kerami. Yang keenam N. Purwaningsih, I. Susanti dan H. Anugroho. Yang ketujuh J. Siang. Yang kedelapan H. Lasi, R. Effendi dan E. P. Purwandari. Yang kesembilan A. Mardia dan A. Harjoko. Yang terakhir yang 10 M. Widyaningsih. Oke, itulah dari beberapa dari daftar pustaka yang digunakan dijadikan referensi dari jurnal tersebut. Oke, baiklah, itulah akhir dari pembahasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.